Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di mata kuliah anti korupsi, yaitu dengan masuk ke bab dampak masif korupsi ya. Dan di sini semoga kalian yang dimanapun kalian berada disehatkan selalu dan tetap semangat untuk belajar di mata kuliah anti korupsi. Nah ini ada pokok bahasan dari sub-sub pokok bahasan ini ada 7 pokok sub pokok bahasan dari dampak masif korupsi ini. Mari kita bahas untuk ke depannya ya. Nah, di sini ada korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja ya. Jadi korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa. Jadi korupsi ini merupakan bentuk dari kejahatan yang terbilang sulit untuk diberantas. Jadi hal ini disebabkan salah satunya adalah bahwa korban korupsi seringkali tidak merasa bahwa dia merupakan korban dari kejahatan ini. Jadi korban kejahatan korupsi merupakan korban yang cenderung korban tidak langsung merasakan, namun akan terjadi pada siapa aja secara acak di kemudian hari. Jadi sebagai contoh, ketika alat kesehatan dikorupsi, kita tidak kita tidak bisa menunjuk nama-nama siapa aja yang akan menjadi korban. Namun bisa dipastikan suatu saat akan ada yang menjadi korban akibat ketidakadaan alat kesehatan yang seharusnya ada. Jadi kondisi ini juga akan terjadi pada bentuk korupsi-korupsi lain. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi bentuk komprehensifnya ya mengenai berbagai dampak korupsi itu terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini dari hasil studi sangat jelas terlihat sebagai dampak negatif akibat korupsi. Ya, kita lanjut. Nah, jadi meluasnya praktek korupsi negara akan perburuk kondisi ekonomi bangsa. Jadi misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan ya, pemilik modal asing. Jadi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan negara pun menjadi semakin dalam kemiskinan gitu ya, jadi kemiskinan. Jadi korupsi ini telah menimbulkan efek domino ya, efek domino yang meluas gitu kan. Jadi kalau berdasarkan dari hasil laporan Bank Dunia, bahwa Indonesia itu dikategorikan sebagai negara yang hutangnya parah ya, yang berpenghasilan rendah. Terus yang termasuk dalam kategori negara-negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia. Jadi berbagai dampak masif korupsi ini yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan di slide selanjutnya. Nah, silakan perhatikan nanti lihat di gambar ini ya. Gimana bisa maju kalau semuanya lo ambil katanya gitu ya. Silakan kalau ada yang bisa jawab dengan slide ini, silakan tulis di grup, ditulis tulisan kalian dengan memakai catatan kalian di slide keberapa jawabannya. Oke. Nah, pernahkah sejenak kita membayangkan akibat yang ditimbulkan oleh korupsi? Ini pertanyaannya, silakan tulis di ini slide kelima. Jawaban kalian silakan catat buku catatan, oke? Nah, ini adalah dampak masif korupsi yang yang merongrong dengan berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara ya. Dan ini adalah menjadi dampaknya. Yang satu adalah dampak ekonomi. Jadi korupsi ini yang kedua dampak sosial dan kemiskinan.
Yang ketiga, dampak birokrasi pemerintahan. Yang keempat, dampak politik dan demokrasi. Kelima, dampak terhadap penegakan hukum. Keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, dampak pada kerusakan lingkungan. Mari kita lanjut. Bagaimana dengan dampak ekonomi? Nah, ini menurut Mauro ya, jadi menerangkan bahwa hubungan antar korupsi dan ekonomi ini memiliki korelasi yang negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Jadi hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Jadi kenyataan bahwa korupsi ini memiliki hubungan langsung dengan hal-hal ini mendorong pemerintah berupaya menanggulangi korupsi, baik secara preventif maupun kuratif. Tapi di sisi lain meningkatnya korupsi juga meningkatkan biaya barang dan jasa. Jadi yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Nah, pada keadaan ini efisiensi terjadi, yaitu inefisiensi itu terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan umum, namun disertai dengan maraknya praktek korupsi. Jadi bukannya memberikan nilai positif ya, misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan negatif value atau penilaian negatif ya bagi perekonomian secara umum. Nah, misalnya anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi justru malah dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat ya tentunya. Nah itu jadi berbagai masalah berbagai macam permasalahan ekonomi ini akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela. Dan berikut ini ada hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi. Yang satu adalah lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Nah, jadi korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Terus korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi atau ketidakefisienan yang tinggi. Jadi dalam sektor privat korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal. Nah, itu ya. Jadi yang kedua ada penurunan produktivitas. Nah, di sini dengan semakinnya lesu pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa produktivitas itu akan semakin menurun. Jadi hal ini akan terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Itu adalah penurunan produktivitas ya. Terus yang ketiga adalah rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Dan di sini ini adalah sebenarnya ada beberapa kisah sedih di masyarakat itu ketika kita sebut tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga yang baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya. Jadi hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik, jadi manusiawi ya. Jadi angkutan umum yang baik, yang manusiawi dan terjangkau. Tapi ironinya pemerintah dan departemen yang bersangkutan itu tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada. Jadi selalu berkelit bahwa mereka telah bekerja dengan maksimal dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jadi misalkan
tadi rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya misalkan kereta api, atau misalkan beras murah yang tidak layak makan, atau dengan sekarang jarangnya minyak, tingkat apa namanya harga melambung tinggi dengan minyak. Nah itu ya, itu contoh-contohnya. Terus yang selanjutnya adalah menurunnya pendapatan negara. Nah, jadi di sini menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Jadi sebagian besar di dunia itu mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik. Jadi sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi negara. Jadi kalau di Indonesia kan banyak yang tentang pajak itu sendiri. Nah itu ya. Jadi karena pajak itu berfungsi sebagai stabilisasi ya harga sehingga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Nah itulah fungsinya pajak ya. Jadi di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat. Jadi pajak ini sangat penting ya bagi pabrik gitu kan, bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya. Nah itu ya. Yang selanjutnya adalah meningkatnya hutang negara. Nah, jadi meningkatnya hutang negara, kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika ya, Amerika dan negara-negara Eropa memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomian yang sedang melambat. Jadi resesi dan menutupi biaya anggaran yang defisit dan untuk membangun infrastruktur yang penting. Nah, jadi bagaimana dengan hutang negara? Nah, jadi bagaimana dengan hutang negara kita ya, negara Indonesia? Jadi korupsi yang terjadi di Indonesia itu diduga mengakibatkan kondisi di atas pada akhirnya akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Jadi dari data yang diambil ya dari Kementerian Keuangan soal utang pemerintahan, pemerintah Indonesia itu terakhir menyebutkan akhir itu lumayan juga ya, hampir 3,5 triliun lebih gitu ya. Jadi dalam sebulan tuh naik terus. Jadi sebagian besar hutang pemerintah juga dalam bentuk surat utang itu akan berisiko pada dampak ekonomi, dampak pada korupsi. Nah, itu adalah dilihat dari sisi dampak ekonomi. Sekarang lihat dari dampak sosial dan kemiskinan masyarakat ya. Ya tentunya ya kemiskinan masyarakat bukan kemiskinan pejabat. Nah, jadi kalau bagi masyarakat miskin itu korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Nah, jadi pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahalnya harga jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan juga sering terjadinya pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital ya. Nah, jadi pelayanan vital ini seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Nah, itu seperti itu ya pelayanan vital. Yang kedua, dampak tidak langsung. Nah, dampak tidak langsung ini terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Jadi yang seharusnya diperuntukkan guna memajukan sektor sosial dan orang miskin melalui pembatasan pembangunan yang secara tidak langsung ini, dampak ini memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan. Nah, itu ya. Jadi di sini ada beberapa poin, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik ya, dampak sosial dan kemiskinan. Jadi
praktek korupsi yang terjadi membuat terjadinya ekonomi biaya tinggi. Jadi beban yang ditanggung pelaku-pelaku ekonomi di sini akibat korupsi. Adanya high cost ekonomi. Dari istilah pertama di atas ini terlihat bahwa potensi korupsi akan sangat akan sangat terjadi di negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintahan secara ketat dalam praktek perekonomian alias memiliki kekuatan monopoli yang besar karena rentan sekali terhadap penyalahgunaan. Jadi yang disalahgunakan di sini adalah perangkat-perangkat publik atau pemerintahan yang diuntungkan adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Nah, di sini dari Badan Pusat Statistik ya, BPS mencatat bahwa dengan jumlah penduduk hampir sekitar 26,58 juta sekian ya. Jumlah tersebut ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu gitu kan menurun gitu kan di dalam waktu 6 bulan penduduk miskin Indonesia itu berkurang menjadi 1,19 juta penduduk. Ini merupakan pencapaian paling bagus ya dalam kurun waktu 7 tahun terakhir ini. Itu sumber dari Kompas ya, dari Kompas. Jadi dijelaskan pula dalam catatan BPS bahwa jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan itu turun sebanyak 401.000 per orang gitu kan. Jadi catatan dari BPS itu mengesankan mengesankan dalam 7 tahun terakhir, namun upaya pengentasan kemiskinan dirasakan lambat gitu kan. Jadi hal ini kenapa? Karena terjadi berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga. Jadi di samping itu juga kesulitan itu terjadi karena permasalahan kemiskinan ini sendiri yang pada akhirnya masyarakat miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan lah. Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan teknis dan pendanaan. Nah, itu ya. Yang ketiga adalah terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Dan di sini adalah korupsi yang telah menggurita ya, yang terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan high cost ekonomi. High cost ekonomi di mana semua harga-harga melambung tinggi. Jadi semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Jadi kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin itu semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya. Harga bahan pokok naik, apalagi dengan kondisi sekarang ya, dengan setelah kemarin pandemi ini menjelang Ramadan, kenaikan sembako pasti dengan naiknya harga minyak, dengan naiknya harga Pertamax itu akan berdampak dengan harga sembako yang lainnya, gitu kan? Nah, itu. Jadi mengakibatkan rakyat miskin ini tidak bisa mengakses hal-hal lain dengan mudah. Nah, selanjutnya adalah meningkatnya angka kriminalitas. Ini pasti gitu kan. Jadi mungkin teman-teman semua akan melihat di media-media sekarang ini banyak ya di media dengan adanya era teknologi yang semakin canggih, banyak titik-titik dipasangkan CCTV ya, termasuk di jalan gang-gang seperti itu. Akhirnya banyak ketahuan dan bisa dipublish di media gitu kan dari hasil rekaman CCTV itu. Mungkin teman-teman semua banyak melihat di sosial media ya dengan banyak yang dengan cara mengambil motor dengan jam-jam tertentu itu sangat riskan ya. Ini karena meningkatnya angka kriminalitas. Jadi dampak korupsi ini tidak diragukan lagi gitu kan dengan dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Jadi melalui praktek korupsi ini sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan itu dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai organisasi negara
atau mencapai kehormatan. Nah, ini yang menjadi dapat melanggar gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya, yang terakhir di dampak sosial dan ekonomi ini adalah solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Nah, ini hati-hati ya, bahwa korupsi yang begitu masif yang terjadi yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan ya yang jelas. Jadi tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Jadi kepastian masa depan yang tidak jelas ini serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja gitu kan. Jadi masyarakat semakin lama akan semakin individualis yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Jadi hal ini bisa dimengerti. Jadi mengapa masyarakat melakukan hal ini? Karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum, bahkan masyarakatnya itu sendiri. Jadi orang juga semakin semakin tidak mau atau semakin malas membantu sesamanya yang terkena musibah dan bencana karena sangat yakin bantuan yang diberikan akan dikorupsi. Nah, itu contohnya, dan tidak akan sampai kepada yang membutuhkan dengan optimal. Jadi akhirnya yang terkena musibah akan semakin menderita gitu ya. Jadi di sisi lain partai-partai politik ya sekarang apalagi menjelang 2024 ini berlomba-lomba mendirikan posko bantuan lah gitu kan, atau ya itu tujuan utamanya adalah sekedar mencari dukungan suara dari masyarakat yang terkena musibah atau bencana, bukan secara tulus. Jadi bukan secara tulus meringankan penderitaan dan membantu agar lebih baik. Jadi semua ini yang ditunjukkan adalah solidaritas palsu. Dan inilah yang selalu dikedepankan oleh solidaritas yang ada menjadi keterpinggirkan. Nah, ini gitu ya. Jadi sudah, kalau sudah tidak ada lagi keikhlasan atau bantuan yang tulus, solidaritas yang jujur apa adanya, kondisi ini akan menciptakan demoralisasi atau dalam artian kemerosotan moral, atau misalkan kemerosotan moral, kemerosotan akhlak juga gitu ya. Jadi khususnya bagi generasi muda yang terus-menerus terpapar oleh kepalsuan yang ditunjukkan oleh para elit politik atau pejabat penguasa gitu, pejabat hukum atau seleb yang setiap hari bisa dilihat dari berbagai macam media. Ini ya. Nah, sekarang ada yang satu adalah dampak birokrasi pemerintahan. Ini di sini ada 3 poin: matinya etika sosial politik, tidak efektifnya tidak efektifnya peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah birokrasi tidak efisien. Jadi matinya etika sosial politik ini karena menurut Ibu ini bahwa korupsi itu bukan suatu bentuk tindak pidana biasa ya, karena ini akan merusak sendi-sendi kehidupan. Karena ini akan merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar adalah etika sosial bahkan kemanusiaan. Jadi karena kenapa? Karena kejujuran sudah tidak bisa ditegakkan lagi. Terus siapapun yang meneriakan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri atau aparat penguasa, bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah ini ya, jadi kejujuran yang dihadapi oleh kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Nah, yang selanjutnya tidak efektifnya perundang-undangan. Nah, ini tidak efektifnya peraturan perundangan ini secara umum, peraturan dan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial
atau merupakan instrumen kebijakan yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Jadi diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan ini, berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat itu dapat dipecahkan dengan baik. Seharusnya seperti itu ya, dipecahkan dengan baik, dipecahkan secara jelas, dan dipecahkan secara berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan oleh semua pihak. Nah, itu seharusnya. Terus, yang selanjutnya adalah birokrasi tidak efisien. Jadi birokrasi kondisi ini sebenarnya ya pemerintahan yang dalam konteks birokrasi ini diharapkan mempunyai organisasi birokrasi yang memiliki keunggulan teknis, gitu kan. Mungkin ini ada di mata kuliahnya Bu Ima ya tentang birokrasi, gitu. Jadi memiliki keunggulan teknis dalam bentuk apa namanya, bentuk organisasi, ketepatan, kecepatan, dan kejelasan, pengurangan friksi atau biaya material maupun personal dalam titik optimal. Jadi, namun kenyataannya yang terjadi pada birokrasi ini adalah ketidakefisienan birokrasi. Jadi pada saat ini banyak sebenarnya investor yang tertarik, itu contohnya ya, untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun untuk mendapatkan perizinan usaha dan investasi itu harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit. Jadi itu ya, jadi misalkan ada 10 sampai 12 prosedur yang harus dilewati, atau dan adanya ketidakjelasan waktu penyelesaian pengurusan menjadi sangat rentan ya terhadap tindakan korupsi yang pada akhirnya adalah suap. Jadi ini adalah jalan yang banyak ditempuh pada saat ini. Jadi mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi ya. Nah, sini ada dampak politik dan demokrasi. Yang satu adalah munculnya kepemimpinan yang korup. Jadi kondisi politik yang carut-marut dan cenderung sangat koruptif ya, menghasilkan masyarakat demokrasi yang rentan pula. Jadi perilaku koruptif dan korupsi sudah dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Jadi konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan simpati atau percaya karena kemampuan dan kepemimpinannya. Jadi ini jadi hubungan transaksional sudah berjalan ya, emang dari hulu ke hilir gitu kan, yang akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup. Karena proses dilakukan juga transaksional gitu kan. Jadi masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup, atau diberikan mimpi-mimpi dan janji-janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dan calon pemimpin dari calon pemimpin tersebut. Nah, terus yang selanjutnya, hilangnya kepercayaan publik gitu ya pasca pada demokrasi atau pada pemerintahan. Jadi korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Nah, itu ya. Yang selanjutnya adalah meningkatnya plutokrasi atau misalkan pemilik modal. Jadi ini adalah korupsi yang sudah menyandra pemerintah, pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi karena sebagian orang atau perusahaan besar yang telah melakukan transaksi dengan pemerintah. Jadi sehingga pada suatu saat mereka lah yang mengendalikan dan menjadi berkuasa atas pemerintahan negara ini. Nah, itu adalah meningkatnya plutokrasi. Terus yang selanjutnya adalah hancurnya kedaulatan rakyat. Kenapa demikian? Jadi kalau dilihat dengan semakin jelasnya tadi plutokrasi yang terjadi,
kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu, bukan oleh rakyat yang seharusnya. Jadi perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar. Jadi di sisi lain politik itu seharusnya kedaulatan itu ada di tangan rakyat gitu ya. Yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik. Benar nggak? Jadi apa yang silahkan kalian cerna aja dengan kondisi negara sekarang ini ya. Jadi hal ini terjadi karena banyak anggapan bahwa partailah yang bahwa representasi rakyat. Karena partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat. Sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai. Tuh. Ya, kita lanjut. Semoga tetap semangat. Nah, sekarang ini selanjutnya adalah dampak terhadap penegakan hukum. Jadi kalau lihat dari dua fungsi ini, fungsi pemerintahan yang madul, yang kedua adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga negara. Jadi kalau yang poin 1 ya, fungsi pemerintahan mandul. Jadi fungsi pemerintahan mandul itu korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Jadi bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai negara pemerintahan itu, begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan voternya. Jadi menghasilkan kondisi yang sangat rentan terjadinya praktek korupsi. Jadi sebagai pengampu sementara ini dampak korupsi ini yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah itu sebagai pengampu kebijakan negara. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi korupsi ini menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Terus yang kedua, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang ketiga, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Nah ini ya, jadi suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak akhirnya gitu ya. Itulah jadi fungsi pemerintahan mandul. Yang selanjutnya adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga negara. Jadi korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti terjadi di Indonesia dan marak diberitakan ya di berbagai media saat ini semakin mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut tuh hilang. Jadi akhir-akhir ini masyarakat kita itu banyak diinformasikan melalui lembaga media tentang bobroknya anggota DPR lah misalkan, atau yang terjerat kasus korupsi, terus mulai dari kasus-kasus proyek anggaran, suap perancangan APBD hingga kasus mega korupsi dan melibatkan beberapa anggota ya pejabat. Nah itu jadi selanjutnya ini jadi pemerintah ini kasus yang menjerat pejabat ini pejabat partai politik ini sangat perlu dijadikan pelajaran. Jadi peran dan fungsi partai politik ini seharusnya sebagai pilar demokrasi saat ini menjadi kurang berfungsi. Karena apa? Karena banyak parpol terlibat berbagai kasus korupsi yang dilakukan kadernya. Jadi bahkan saat ini sepertinya korupsi sudah menyatu ya dan menjadi endemik bagi parpol. Jadi politik menjadikan uang sebagai sumber daya utama sehingga parpol berbiaya sangat tinggi. Jadi kader menjadi sapi perahan yang ujung tombak menjadi mencari pendanaan parpol. Jadi akhirnya satu-satunya cara yang dilakukan kader partai politik adalah menggayat dana dengan melalui kebijakan untuk memperoleh ruang untuk korupsi. Nah, ini ya. Kenapa? Yang akhirnya masyarakat hilang kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara.
Nah, selain dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Dan di sini adanya kerawanan pertahanan keamanan nasional. Jadi kalau dilihat apa namanya saat ini kita sering sering sekali mendapatkan berita ya dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah negara Indonesia, baik itu dari darat, laut maupun udara. Hal ini mengindikasikan bahwa apa namanya sistem pertahanan dan keamanan Indonesia ini sangat lemah. Jadi tentunya hal ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada. Jadi sudah seharusnya negara Indonesia ini mempunyai armada laut yang kuat ya, yang kuat dan modern untuk melindungi perairan yang begitu luasnya, serta didukung oleh angkutan udara dengan pesawat canggih yang cukup besar yang mampu menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat. Nah, terus yang selanjutnya adalah lemahnya garis batas negara ya. Jadi Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara, jadi perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Jadi daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang terbatas, misalkan jalan raya, listrik, energi, air bersih, terus sanitasi, terus gedung sekolah. Nah, ini adalah kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi dan ini mengakibatkan kemiskinan. Jadi kemiskinan ini yang terjadi di daerah-daerah daerah batasan ini dengan negara lain ini akan mengakibatkan masyarakat ini cenderung dekat dengan negara tetangga, gitu kan. Jadi lebih banyak memberikan bantuan atau memudahkan hidup bagi mereka. Bahkan masyarakat tersebut akan rela berpindah ke warga negara menjadi warga negara yang lain. Misalkan apabila kondisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintahan kita. Nah, itu ya. Jadi tentang perbatasan ini juga menjadi dampak ya, menjadi dampak. Terus menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Jadi kondisi kemiskinan kondisi kemiskinan yang pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya, semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang seringkali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya, yang akhirnya itu menjadi punya insting negatif ya. Jadi mindsetnya menjadi negatif gitu kan. Terus masyarakat menjadi sangat apatis terhadap dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi karena apa? Karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan mengubah kondisi hidup mereka. Jadi hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung akan berusaha menyelamatkan diri dari keluarga sendiri dibandingkan keselamatan bersama, walau harus menggunakan cara-cara yang negatif. Nah, ini yang bahaya juga gitu ya. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini sebenarnya banyak ya, ada 23 slide, tapi Ibu akan menjelaskan poin-poinnya dulu, poin-poinnya aja. Nanti slide-slide selanjutnya hanya diskusi, dan silakan kalian diskusi dan nanti ditulis aja di catatan buku kalian, bisa dikumpulkan nanti. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Dampak kerusakan lingkungan. Ada menurunnya kualitas lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab. Misalkan ada kepentingan ekonomi, misalkan di mana kayu-kayu yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Nah, eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan. Namun di sisi lain, eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali yang baik dan terencana. Sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan. Itu contohnya. Ya, jadi ini adalah menurunnya kualitas lingkungan. Terus yang kedua, menurunnya kualitas hidup.
Nah, ini lingkungan hidup yang telah rusak akan bukan saja akan menurunkan apa namanya, bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia manusia yang ada di dalamnya serta kualitas hidup global. Misalkan kerusakan hutan hutan tropis yang akut akan mengurangi kesediaan oksigen. Bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi keseluruhan. Nah ini, gitu kan. Jadi menurut dampak korupsi itu bisa terjadi dari kualitas menurunnya kualitas hidup ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada kerugian negara akibat korupsi 40% dana APBN per tahun. Siapa yang menikmati? Silakan kita diskusikan. Catat dalam buku catatan kalian, karena kita secara daring, silakan jawabannya catat dalam. Jadi beberapa yang harus didiskusikan, silakan catat dalam catatan kalian ya. Nah, kita melakukan kontemplasi. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia saat ini yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura. Berapakah investasi yang diperlukan untuk membangun jembatan ini? Nah, lumayan juga ya. Terus, lalu bagaimana pula dengan sarana prasarana berikut ini? Berapakah investasi yang diperlukan untuk membangun jalan tol, pelabuhan, jalur kereta api, bandar udara? Ini banyak sekali. Apakah di dalamnya akan ada praktek-praktek korupsi? Walau alam. Ya, silakan kalian yang bisa jawab. Nah, silakan tulis ketika ada slide diskusikan, kalian catat jawabannya. Seharusnya bangsa Indonesia itu hidup makmur. Jika kalian suatu saat memegang tampuk pimpinan di Indonesia, maksudnya sebagai pejabat ya. Bagaimanakah seharusnya model penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya dilakukan agar rakyat itu makmur? Ayo diskusikan. Catat juga. Nah, apa yang bisa kita lakukan andai 40% dana APBN tidak dikorupsi? Kebayang ya, kalau dari korupsi seperti apa kondisi bangsa. Ini silakan nanti dibaca. Nah, melihat itu, masihkah kita akan korupsi? Ini hanya hati nurani yang bisa menghentikan seorang untuk berbuat korupsi. Ini hanya sebuah apa namanya poster aja ya. Nanti juga kalian akan ada tugas tentang buat poster. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, masa depan akan datang dan generasi muda akan menerima estafet kepemimpinan. Jadi tugas kalian nanti bagaimana ketika kalian nanti sebagai pejabat pemimpinan di negara apa yang harus bisa menjadi anti korup. Nah, oke, selamat datang generasi muda anti korupsi. Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi. Terima kasih. Silahkan jawab diskusi-diskusi di per slide-slide-nya. Silakan kalian tulis di buku catatan kalian dan simak juga bara awal dari video dari awal dari sampai akhir ya, slide akhir, karena beberapa slide ada sebagai tugas kalian. Nah, di situ terima kasih buat semuanya. Jangan lupa subscribe YouTube Ibu, like dan subscribe. Dan setelah itu nanti diskusikan lagi di grup WhatsApp. Terima kasih. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.